Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kopi dan teh, gua cenderung lebih menyukai kopi. Karena Indonesia itu punya jenis-jenis kopi Arabica yang keren-keren. Di Aceh ada kopi Gayo. Di Sumatera Utara ada kopi Mandaling. Dan di Pekalongan ada kopi Tahlil. Serius demi Allah. Jalan-jalan dah ke sono dah. Iya, ada kopi Tahlil. Gue pernah berpikir, jangan-jangan masyarakat Pekalongan ngopi cuma pas ada orang meninggal. Jadi ketika ada orang ronda gitu, bang ngantuk bang, kopi lah kopi. Ya elah kagak ada yang mati lagi. Tapi ternyata dugaan gue salah. Di situ ada kopi enak banget, kopi Tahlil. Cobain dah. Nah gue ajak jalan-jalan dah ya sono ya. Study tour kita. Iya dan walaupun muka gue kampung kayak gini, tapi gue kalau jajanan kopi itu, minum kopi itu di kopi shop. Wah, pertama gue ke kopi shop, elah, itu kopi shop beneran ya namanya. Kopi shop, buset dah, mahal banget harganya. Gelasnya kecil gitu, kayak gelas jamu ya kan. Segelas gocap, 50.000. Ya ampun, kopi segini 50.000. Ini yang mahal apanya? Ini jangan-jangan nih kopinya sebelum diseduh ada perawatan manicure pedicure dulu kali ya. Ya gue sampai berpikir gitu, ini kopi kayak gini cantik banget, imut banget, rapih banget. Ini yang layanin bukan barista kali ya, anak paskibra. Dan gue tinggal di Cikarang, masyarakat Bekasi, Cikarang dan sekitarnya itu suka banget kopi. Saking sukanya, pernah beberapa bulan yang lalu di daerah Cikarang itu ada setan namanya jenis-jenis kopi. Setan kopi luwak. Serius searching dah. Setan kopi luwak. Ya Allah, ini nakutinya gimana? Ini kalau setan dulu nakutinya, Bang Bokir, satenya 1000 tusuk bang. Lah kalau setan kopi luwak nakutinya gimana? Bang Bokir, ngopi yuk. Dan kehadiran setan kopi luwak ini menurut gua berbahaya bagi belantika persetanan di Indonesia. Bisa-bisa setan lain itu termotivasi mengubah namanya. Ntar ada si manis bajigur cendol, genderuwo sekoteng, setan jamu buyung upi. Ini kalau setannya kopdar, kuburan langsung berubah. Jadi festival jajanan keramat. Oke, selamat datang di acara Indonesia Lawak Club. Oke, mari kita hadirkan host yang paling fenomenal se-Indonesia, sejagat raya, yaitu Denny Chandra. Yeay. Halo Cemen. Halo. Tepuk tangan dong untuk Cemen. Cemen ngomong-ngomong Cikarang itu Bekasi atau ke Kerawang? Lebih ke Bekasi, itu Oh, lebih daerah ke Bekasi. kabupaten di Bekasi. Cikarang itu bagian dari Kabupaten Bekasi. Iya, Iya. dekat sama Merkurius. Karena sering lihat meme mungkin ya. Apa meme apa tuh? Meme apa lagi? Oh iya, yang itu gambar ada tulisan-tulisannya. Nah bener, pinter banget. Kita akan berbicara mengenai kopi. Siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Cemen, silakan Cemen duduk. Ya. Selamat datang di LK. Malam hari ini panelis akan membicarakan mengenai kopi dan juga teh. Kira-kira Anda memilih yang mana? Karena kalau misalnya kopi itu lebih cenderung dekat dengan yang namanya laki-laki. Seperti misalnya waktu dulu ada dari Sekjen PBB, Kofi Anan. Itu kan nama laki-laki. Dan kalau misalnya kita lihat kopi itu ada yang namanya Coffee Bean. Nggak ada yang Coffee Binti, nggak ada. Berarti itu menandakan memang laki-laki. Kayaknya saya ingat. Perempuan juga ada, Pak. Coffee Binti mah nggak ada tuh. Ada malah jadi menteri Kopipa. Oh iya. Komeng mah dapet aja. Gua nggak kepikiran itu tadi. Tahu gitu gua nggak ngomongin dah. Tapi keunggulan dari yang namanya teh itu satu-satunya minuman yang bisa dicampur dengan jenis apapun juga. Kalau kopi itu biasanya kan hanya dengan susu saja. Kalau enggak jahe lah seperti itu. Tapi kalau teh bisa dicampur dengan apapun saja. Misalnya mau sirup, mau susu, mau apapun juga. Misalnya ini teh, susu.
ini teh kopi, ini Di teh Jawa sirup. Barat, Pak, di Hah? Kita mah Jawa orang Barat. Sunda Kang Denny. Ya, Pak, yang paling penting kan Jawa teh bisa Barat. bergabung dengan apa saja begitu. Ini teh Nini. Agim apa kabar? Ciri khasnya kopi juga kalau kita minum itu biasanya kan kalau kita ngelihat kayaknya ada kenikmatan tersendiri. Kopinya panas terus Ya. dimasukin ke apa tuh namanya? Amplop Pak. Bukan amplop. Masukin apa? Pressing. Pisin namanya tuh apa tuh? Oh, tatakan. Piring kecil, tatakan. Tatakan. Terus diseruput sedikit-sedikit itu ada kenikmatan tersendiri Ya. nampaknya ya. Itu nyeruputnya jangan kenceng-kenceng Pak. Harusnya gimana? Nanti kembang yang pinggiran tatakan kesedot juga. Oke, sekarang kita akan membicarakan mengenai pilih kopi atau pilih teh. Dan sekarang langsung saja saya mengundang narasumber kita. Yang pertama adalah Mas Mirza Lukman. Ya, halo Mas. Silakan duduk. Beliau ini adalah key grader. Key grader itu seperti apa? Nanti diterangkan. Selanjutnya saya mengundang Mbak Ratna Somantri selaku dari komunitas teh. Halo Mbak Ratna. Iya, silakan duduk. Nih, saya ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Kira-kira dari keunggulan-keunggulannya teh. Kenapa sih Mbak Ratna menyukai teh? Iya, karena teh itu ada ribuan macamnya. Ribuan jenis teh. Betul sekali. Jadi setiap hari kita minum teh, selama bertahun-tahun pun pasti selalu akan ada teh baru dan rasanya pasti selalu ada yang sangat mencengangkan dan sangat membuat wow ada ya teh rasa seperti ini. Belum lagi budayanya yang sangat kaya sekali dan juga tentunya manfaatnya buat kita. Itu teh tuh ya, jadi variasinya yang sangat banyak. Kalau kopi sendiri, kenapa Mas? Kalau Kopi itu punya sensasi juga kan? Iya, kalau kopi mirip sih, nggak begitu jauh dari teh gitu ya. Karena kopi juga rasanya itu berbeda-beda karena faktor banyak sekali. Dari sisi varietasnya aja yang udah Varietasnya ratusan. dan juga dia tumbuh di mana tumbuh juga di punya mana ini punya sendiri ya. ya. Jadi rasa kopi dari Gayo misalnya di Aceh dengan tetangganya di Sumatera Utara, Iya. Lintong atau Sidikalang itu pun sudah berbeda gitu walaupun dekat gitu. Jadi Seperti hampir itu. sama sebenarnya teh dengan kopi itu variannya juga bisa banyak ya. Iya, betul. Dan bisa banyak. diolah sesuai dengan selera orang-orang ya kayak Betul, gitu ya. betul. Oke, ya sekarang saya mau tanya sama para panelis nih. Kira-kira mereka penyuka Ronald ini apa? Penyuka kopi, teh atau apa? Saya ini dari kumpulan orang pintar jarang oceh sembarangan. Oh, disingkat? Kopi Jos. Wow, kopi jos. Ada yang tahu kopi Jos? Tahu. Kopi jos tahu. Nah, Pakai areng. ya, Ya. benar. Kopinya dicelupkan arang di Jogja ya. Jogja, di Jogja. Di Jogja, Di gelas. Enggak. Enggak, saya ngeliat di gelas Pak. Iya, Ya, di maksudnya. kota Jogja, Meng. Yang Yang dapat. saya tahu kalau kopi karena saya penikmat kopi, kan Ya. kopi itu berasal dari sebuah negara di Afrika. Ketahuan dari negaranya, Kang, penghasil kopi itu pertama kali. Negara Ethiopia. Ethiopia kali. Ethiopia kali bundar. Jadi ada peternak domba. Nah, Dia itu melihat dombanya itu memakan buah-buahan kayak buah beri gitu bulat-bulat. Harusnya kalau malam nih domba udah pada tidur, kenapa pada melek? Ternyata itulah si buah kopi. Dari Ethiopia dibawa ke Arab, Arab ke Turki, Turki dibawa sama saudagar Venezia ke Eropa. Eropa berkembang dari Belanda dibawa ke Indonesia. Iya. Itu bibitnya, asal Bibitnya muasalnya. kan. Jadi bukan karena tanah dari kita sini. memang bagus. Betul. Ya. Nah, Kang Denny tadi bilang kopi bisa apa nggak bisa dipadu-padankan? Baik, bisa ya. Kopi itu bisa pakai gula, pakai susu, pakai creamer, Iya, pakai itu kan- karamel, pakai whipped cream, jahe, ginseng, sirup, arang, apapun bisa. Tapi pakai kebaya nggak bisa dia. Nah, mengenai kopi, alhamdulillah dulu saya pernah ikutan ini, Kang. Tur. Bukan, cupping namanya. Apa namanya? Cupping. Kaping itu apa? Cupping itu adalah Cupping sebuah sebelah, ayeuna, ayeuna. sanes Tangga, tanggal. sama tangga. Cupping itu cup. Oh, kap. Cara untuk mengetahui rasa dari berbagai jenis kopi. Betul ya Mas Mirza ya? Betul, iya. Cupping. Saya itu tesnya lumayan mahal Kang Denny waktu itu. Untung saya diundang. Jadi ada berbagai macam jenis kopi dijejerin. Dari mulai yang pas saya cium bau. Pas diseduh harumnya nggak ada dua. Aduh Oh, ada luar yang kayak biasa. gitu ya? Betul, kopi ya itu adalah tanaman yang dipengaruhi oleh tumbuhan di sekitarnya. Misalnya nih, ini di Bali nih, kopi. Ya. di Rasa sebelahnya. kopi Bali itu agak-agak jeruk, aroma citrus, betul ya? Betul. Kenapa? Di sekitarnya Ini ditanam Pak, pohon kayak jeruk. Pak. Hah? Itu kayak Pak Januddin MZ betul mulu Pak.
Iya karena memang maksudnya tuh Iya. pemaparannya Ronald itu memang betul. Oh gitu. Kopi Iya. Gayo atau kopi Balia Muamena rasanya agak sedikit coklat rasa tembakau. Kenapa? Di sekitarnya itu ditanam tanaman-tanaman itu. Kopi Flores rasanya sedikit vanila, ada hint vanila. Kenapa? Di sekitar kopinya Ada- ditanam pohon vanila. Nah, soal kopi saya ke salah satu negara yang menurut saya negara surganya kopi. Itali. Surganya kopi. Dari Italia, betul. Oh. Ada seorang ahli kopi, saya ngobrol sama dia. Namanya Leonardo Di Cappuccino. Dia bilang sama saya bahwa kopi itu dalam bahasa Itali cafe. Ya. Cafe, bevande dal paradiso, minuman dari surga. Surga. Jadi dia bilang bahasa Indonesia gini, Ronald saya kasih 6 cara untuk menikmati kopi. Oh. Cara pertama untuk menikmati kopi adalah prima di bere il cafe non laparo. Jangan dalam keadaan perut kosong. Iya. Kita tidak bisa menghilangkan lapar dengan minum kopi yang banyak. Yang ada malah kembung. Lagi Yang Kalau kedua, kosong Pak jangan ngopi, kontrakin aja. bukan rumah. cara yang kedua ini banyak yang salah dilakukan di kafe-kafe di kota besar di Indonesia. Yaitu non rovinare il cafe bari ngaroko. Oh. Jangan menikmati kopi dicampur sambil merokok. Oh. Rokok tembakau akan menghancurkan rasa kopinya itu. Iya. Yang ketiga cara menikmati kopi yang benar dan baik. Cafe preparato aqua stepo. Oh, aqua step step. Air tuh. panas. Oh, step tuh panas. Kalau anak kecil step panas. Iya, iya. Stepo, iya, iya, iya. Harus diseduh pakai air mendidih. Cara yang keempat. Inhalato il profumo ambuo. Oh, Betul, salah satu kenikmatan ngopi itu adalah dari aromanya. aromanya. Belum apa-apa, saraf simpul otak kita, perasa kita udah terangsang dengan kenikmatan Kenikmatan dari dari bau. aroma. Yang kelima, gustare cafe con sruputo. Oh, diseruput. Disesap. Seruput ya. Kopi itu jangan digluk gluk gluk gluk, tidak. Harus Disesap. Disesap, dirasakan di dalam mulut teksturnya, acidity-nya. Dan yang terakhir cara menikmati kopi supaya benar itu adalah cafe pio delicioso con cemilano. Kopi akan terasa lebih nikmat jika ditemani dengan makanan Cemilannya. ringan. Oh. Kopi dari Amerika Latin, Nah. Amerika Selatan, itu rasanya agak coklat. Pilihnya makanan cemilannya yang beraroma coklat juga. Oh, harus sama. Iya. Baju pramuka. Kopi dari Afrika. Ya kopi dari Afrika rasanya itu fruity, Fruity. rasa buah. Jadi buah-buahannya. cemilannya boleh dengan buah atau cake rasa buah. Kopi dari Indonesia cocok dengan kacang-kacangan atau singkong. Saya adalah penikmat kopi, ya. Gustare il cafe, mamma mia lezatos. Oke. Kalau Vega, Vega ini penikmat teh. Saya suka teh. Saya kebetulan dari Himpunan Tante-Tante Penyuka Teh. Atau Disingkat apa disingkat Hitam Pekat. Oke. Teh itu adalah minuman para raja. Iya, benar. Bahkan sekarang ada teh yang harganya ratusan juta, itu namanya teh puer. Dan banyak jenisnya juga, teh Iya. ulung, white tea, terus juga teh tubruk dan lain-lain. Bahkan teh sendiri kalau tehnya udah basi aja itu bisa bermanfaat untuk rambut. Aku mau ceritain bahwa banyak banget manfaat dari teh itu sendiri. Yang pertama, kita tahu bahwa teh itu nggak ada warungnya. Warung teh itu kan nggak ada, adanya Nggak ada. warung kopi. Artinya kan minum teh itu harus di tempat-tempat yang yang keren-keren lah, Kang. Betul. Nah, lalu kalau meminum teh itu, minum 3 sampai 4 cangkir teh setiap hari itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Lalu teh juga membantu mencegah diabetes tipe 1 dan memperlambat perburukan penyakit ketika sudah terlanjur diderita. Jadi banyak sekali manfaat teh itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kopi itu kan identik buat seseorang yang maksudnya kerjanya terlalu aktif. Kalau teh itu kan cantik, elegan dan kayaknya kalau diminum tuh butuh sesuatu yang harus santai, dinikmati gitu. Kalau aku sih lebih suka teh. Lebih suka teh ya. Punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Exactly. Karena dia nggak mampu beli kopi Pak. Tapi kan sama Meng, kopi, teh juga mahal. Teh mehong. Ya. Teh juga mahal. Justru harga teh itu lebih mahal daripada harga kopi. Ah Bapak ngopi di rumah saya gratis. Namanya teh. Ya kan namu dia. Orang namu masa bayar? Namu tiap hari Pak.
Saya tanya sama Mbak Ratna nih, Mbak Ratna gimana sih menentukan teh itu bagus atau tidaknya, enak, ukurannya seperti apa? Yang pertama yang paling penting adalah daunnya itu dipetik dari bagian mana dari Oh tehnya. pucuk itu memang ini Sangat ya? menentukan sekali. Menentukan. Bahkan kalau di beberapa negara yang 4 musim Ya. seperti di China, kemudian di Jepang, teh yang dipetik pada awal musim semi yang pertama itu harganya bisa sangat mahal, bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibanding teh yang dipetik setelah musim semi itu berlalu berakhir, gitu. ya. Karena di situ dianggap setelah musim dingin itu kan pohon teh itu sempat dalam tanda kutip tidur dulu kan. Nah ketika musim semi jadi daun yang pertama yang muncul itu memiliki yang penuh dengan khasiat, penuh juga dengan aroma, penuh dengan rasa yang sangat bagus sekali Justru sehingga dan itu hanya 1 tahun hanya 1 kali. Iya, kalau kopi sendiri yang dari ukurannya dari mana nih? Sama key grader itu apa ya. sih? Key grader itu kerjaannya apa tuh? Key grader itu artinya memilih quality coffee yang bagus dan juga dipilah-pilih menjadi grade-grade yang apa namanya? Ada grade A, grade Iya, kualitas-kualitasnya ya Iya, berarti ya? kualitasnya. Nah itu dari mana tuh? Dapatnya dari mana? Jadi yang ini kalau lebih misalnya bagus. kita ngomongin quality coffee itu ya pastinya prosesnya dari kebunnya, penanamannya, buahnya dipetik, diprosesnya, penjemurannya. Oh sampai titik terakhir baru ditentukan si iya, grade-nya. sampai sudah kering, Mm-mm. biji kopi mentahnya itu di roasting untuk profil roasting buat cupping itu tadi ya baru dicoba, dicicipi dan itu kita akan menilai bahwa kopinya itu memang dari sisi aromanya, acidity-nya, bodinya, apa namanya aftertaste-nya dan atribut lainnya itu bisa dimasukkan kategori yang bagus atau tidak. Ya, gimana nih Mas Mirsa? Oke. Mas Mirsa? Oh itu buat praktek Pak, saya kira Bapak mulai nggak sambilan dagang di situ. Bukan, bukan ini ada beberapa jenis. Jadi ada beberapa jenis kopi, Kopi ada dan dari juga teh ya di Aceh, sini, ya, ha? dari Sumatera Utara, dari Lintong ada Bali ya. Lintong juga ada ya di sini. Ya, jadi kalau kopi itu yang pertama kita lihat mungkin dari bijinya itu harus seragam, nggak boleh ada pecah, nggak boleh ada yang Nggak boleh keriput. keriput ya betul ya. Artinya itu ada cacat ya. Lalu sambil kita ngomongin kopi juga kita akan menyeduhnya ya. Diseduh ya. Diseduh iya. Harusnya berapa derajat? Nah untuk kalau ketahuan? airnya itu direkomendasikan sekitar 88 sampai 96. Cuma semuanya itu bergantung dengan kopinya itu sendiri dan juga tingkat sangrai si kopi itu tersebut. Di sangrai Iya. itu ya. Ini kita akan menyeduh kopi menggunakan metode penyaring ya, filter namanya. Jadi, Kan ada mesinnya yang untuk membuat si kopi, kalau ini enggak. ini enggak. Rasanya apakah tidak mengurangi? Rasanya Oh, kalau beda pakai tipe. mesin itu kan espresso, kalau Iya, ini namanya kopi seduh. Ini harus diukur Ya, apanya? jadi kita semuanya harus presisi. Jadi dari gramasinya harus tepat, lalu nanti airnya juga kita akan timbang. Harus timbang juga Iya. berapa liter. Nah, ini pakai kopi apa nih? Aceh kali ya. Boleh Aceh, Aceh. Kopi Aceh. Ini nggak usah ditumbuk dulu. Sebelum ditumbuk kita akan timbang dulu. Timbang dulu. Iya. Oh, nanti baru ditumbuk. Iya. Nih, ini ya di Ya, ini adalah ininya apa namanya? mesin untuk menggiling ya. Mesinnya. Ini ukurannya harus harus pas ya, harus pas. Jadi di dalam kopi itu selain suhu air itu juga gramasi kopinya, lalu juga tingkat kehalusan atau kekasaran kopinya itu juga menentukan hasilnya nantinya. Ini ya. kalau misalnya di kopi itu kan ada yang namanya robusta sama arabica. Ya, kalau misalnya arabica itu biasanya dia tumbuhnya tuh di dataran tinggi. Dataran kafeinnya tinggi lebih arabica. rendah, ya kan? Kalau robusta Kalau lebih rendah. robusta lebih rendah, kafeinnya lebih tinggi. Udah gitu rasanya pun nggak akan sekompleks arabica gitu. Loh, kalau arabica kenapa lebih strong? Robusta yang lebih strong. Oh, lebih strong tuh robusta. Iya, Di dataran rendah kenapa Iya. dia lebih strong? karena struktur tanah di bawah itu dan juga udara, temperatur di kebunnya itu membuat kopinya itu lebih cepat berkembang biak. Oh, Jadi lebih gitu. cepat berbuah. Jadi caranya itu kita juga nyeduhnya harus perlahan-lahan ya. Kenapa? Karena kita nggak mau kopi itu terlarut dengan cepat oleh air. Itu tetap pakai gula kan ya?
Nggak usah. Ya kalau kopi itu yang kita tonjolkan kan cita rasanya. Jadi kalau dikenain gula nanti sayang cita Betul, rasanya. sama kayak teh juga jangan Iya. pakai gula, nggak enak. begitu. Baunya Gimana, tuh Kang? buah, ya Mau kan, mau lemon. katanya. Cobain dulu Boleh. nih. Sama komeng juga. Bapak terceritain aja. Apa katanya Pak? Musiknya kok nggak ada biasanya? Dong deng dong dong deng. Dia Kopi ku kental. Di sini aja. Ini ujungnya gini nih Pak. Kopi boleh minta. Itu tuh. Pahitnya tuh nggak terlalu pahit ternyata ya kalau kopi yang Agak sedikit citrus ya Mas Mirza. Betul sekali. Ini light body ya. Betul. Hebat Wih. Apa Kang Denny kenapa rasanya apa? Oh itu mah biar pura-pura minum banyak. ini agak rasanya tuh ini ya apa kayak pare gitu. Ini enak Kang Denny. Cegel ini enak. Ah ini mah loba gayo. Coba gaya Pak. Yang penting gayo dulu aja kayak orang ngerti. Tapi bener, beda loh. Menikmati kopi tanpa gula ternyata rasanya tuh nggak manis. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang saya mau tanya Pak Jarwo nih. Pak Jarwo kan penikmat teh. Oke, teh apa yang paling Bapak suka? Macam-macam tuh Pak Denny. Hah? High tea. High tea. Oh, high tea. Iya. Luar biasa. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Boleh dulu. silakan. Pak Jarwo dari mana nih? Saya ini dari celoteh banyak isi. Wow, disingkat? Teh basi. Oke. Kenapa saya pilih teh? Kenapa? Kopi tanpa gula terasa pahit Pak Denny. Iya. Tapi kalau teh tanpa gula masih tetap manis. Coba Anda lihat teh Nini. Teh Eis. Teh Vega. Ah. Dia ini tanpa hidung juga manis Pak Denny. Kok jadi tanpa Maaf, hidung? gimana maksudnya Pak Jarwo? Anda itu tanpa gula tapi tetap manis begitu maksudnya. Enggak, tadi kayaknya ngomong hidung. Enggak. Enggak, Anda itu salah dengar. Hidung nih kata cewek ini satu. Tidak. Awas ya bohong tua loh. Ya gimana Nggak dia? bohong juga sudah tua. Saya lanjutkan Pak. Enggak saya. Oh. Pak Jarwo itu di rambutnya ada apa sih kayak ada landasan udaranya? Makanya saya aneh, sukanya teh. Kok kelihatannya kopi ya? Kopi tak. Teh itu kelasnya lebih tinggi daripada kopi Pak Denny. Teh itu lebih aman daripada kopi. Selama ini kita minum teh belum pernah kita bertemu dengan teh rasa sianida. Belum pernah ada. Itu Hanya varian baru kopi. Pak. Varian putus asa. Cara minum tehnya juga beda dengan peminum kopi. Hmm. Minum tehnya begini Pak Denny. Oh begitu? Ya Bu Ratna ya. Hah? Kok melengkung jadi? Ngondek. Ah, apa sih? Kok ngondek? Ah, Pak Jarwo aku belain itu bukan ngondek. itu bukan ngondek. Itu megang cangkir gitu. Begini Pak Denny. Oh dipegang gitu terus? Dengan penuh dengan Mesra. bukan. Penuh Dengan dengan teh. kenikmatannya. Ah, Penuh Itu dengan gini. Gitu. itu makan siput itu. Makan siput. Coba kalau minum kopi. Hmm. Kopi panas-panas dituang di piring kecil. Iya. Baru diseruput. Itu Iya, kakek itu. bapak. Kelas yang beda sekali dengan peminum teh. Saya pernah trauma itu Pak Denny. Hmm. Gara-gara minum kopi. Kopi. Maka saya berhenti minum kopi. Katanya kopi luwak itu Iya. bagus rasanya, enak rasanya. Aman untuk kembung. Pernah saya coba beli setengah kilogram, itu harga 50.000. Setengah kilogram? Normalnya kan jutaan. Iya. Makanya saya coba beli. Setelah saya minum perut saya langsung mules Pak Denny. Ternyata Saya telepon yang penjual kopi, ini kenapa langsung mules perut saya? Oh itu asli itu kopi luwak. Kopi itu luwaknya yang lagi penyakit diare ternyata. Aduh kurang lucu, aduh.
lagi keunggulan teh. Apa keunggulannya? Teh itu menjadi tolok ukur dari kemajuan sebuah bangsa, Pak Denny. Bangsa ingin maju, tolok ukurnya adalah teknologi. Oh, teknologi. Makanya banyak kalangan mahasiswa perguruan tinggi dan anak-anak SMK itu menjadi penggemar teh. Karena Ada jurusannya, jurusan teknologi mesin. Teknik mesin, ya Allah. Teknik mesin. mau Mbak Ratna ini bercerita tentang bagaimana kekayaan Indonesia mengenai yang namanya teh ini ya. Ini yang dibawa sama Mbak Ratna ini adalah teh-teh Indonesia ya? Saya membawa beberapa teh Indonesia Teh yang mungkin Indonesia. banyak orang Indonesia sendiri jarang melihatnya Ya. gitu. Dan ada beberapa juga teh dari China yang saya bawa itu yang adalah teh yang sangat unik sekali karena orang mungkin di Indonesia orang berpikir teh itu murah padahal sebenarnya teh itu harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, teh yang tadi sudah Mbak Vega sebutkan juga, ini namanya pu'er. Pu'er. Jadi dia kalau ini dikoleksi karena seperti wine, kalau kita simpan semakin lama itu harganya akan sangat mahal sekali. Apalagi kalau harganya sudah 100 tahun itu harganya bisa ratusan juta harganya. Ini berarti tehnya bisa diinvestasi ya ini Betul ya. sekali, memang dijadikan investasi kalau di China sana. Boleh dipraktekkan bagaimana cara membuat teh yang enak tuh seperti apa nih? Ini ada beberapa teh, di sini varian-variannya. Saya baru tahu ternyata yang ini ada teh putih ternyata. Saya Ya. pikir tadinya yang saya tahu teh Hijau. putih itu bukan dari Jepang. Ternyata di kita ada ya. Dari Indonesia. Dari Indonesia ya? Kita sebenarnya punya banyak sekali varian teh dan di Indonesia itu penghasil teh terbesar adalah dari Jawa Barat. Dari Jawa Jadi Barat. ada 78% teh di Indonesia dihasilkan di Jawa Barat dan 60% produksi teh Indonesia itu untuk pasar ekspor. Dan banyak yang mungkin ketika kita jalan-jalan keluar kita beli tehnya ternyata itu dari Indonesia. Misalnya seperti teh ini dari Bengkulu. Oh ini nih, dari Ya, Bengkulu itu nih. ulung dari Bengkulu. Ini yang jenisnya ulung. Iya. Nah ini Iya. tehnya di Bengkulu dijual, ditanam di sana, dijual ke Taiwan dan di sana ketika tidak disebutkan dari Indonesia. Jadi kalau jalan-jalan ke Taiwan beli teh Taiwan Ulung bisa ini ya? jadi sebenarnya dari Bengkulu. Ternyata dari Indonesia. Iya. Nah tadi saya cerita yang pu'er, ini adalah yang pu'er. Oh ini pu'er ini tuh. Oh ini teh pu'er. Jadi memang dia nih. dikompres seperti ini dan dia bisa disimpan dan harganya bisa sangat mahal kalau sudah berpuluh-puluh tahun. Nggak takut berjamur ini? Justru itu jamurnya itu. Oh jamurnya itu Yang dimasak spesial. pakai telur. Dari puncak kan ada teh jamur Teh jamur apa? yang buat kanker tuh. Oh iya betul. Kombucha. Kombucha ya? Ya. Ada satu teh juga saya nggak bawa namanya Oriental Beauty karena memang bentuknya juga sangat cantik sekali dan yang unik dari teh ini dia daun tehnya itu harus digigit oleh satu jenis wereng. Ya. Jadi kita harus pelihara warangnya juga ya? Ya. Oh, ini. Jadi dia ada 3 warna, ada yang putih, kemudian ada yang warnanya seperti keemasan dan warnanya hitam. Coklat. Nah, jadi prosesnya ketika orang itu menggigit tehnya, jadi tehnya itu sedikit sobek ya. Nah, ada juga air liur dan Air liur dari wereng ada itu? dari werengnya yang akan memberikan menjadi reaksi enzimatis dengan si daun teh tersebut. Kenapa? Dan ini sangat mahal sekali. Harganya bisa 8 sampai 10 juta untuk 1 kilonya. 1 kilonya? Iya, Oh, dan ini iya. hanya dalam 1 tahun itu hanya diproduksi pada satu musim tertentu ketika memang banyak warangnya tersebut. Dan ini sangat disukai sekali di Eropa karena itu mendapatkan namanya Oriental Beauty. Jadi sebenarnya macam teh itu udah banyak sekali. Kalau kita tadi di kopi ada Robusta dan Arabica, Iya. kalau di teh itu ada namanya Camellia sinensis varian sinensis dan ada Camellia sinensis varian Assamica. Oh penemunya Ebit GAD. Karena ada Camellia 1, Camellia 2, Camellia 3. Nah iya. Ya, nah jadi dari 2 varian itu Ini yang putih. ya, Ini. ada klonnya juga banyak sekali. Dan di Indonesia itu pusat pengembangannya ada di Gambung, namanya Pusat Penelitian Teh dan Kina yang meneliti dan menghasilkan banyak sekali klon-klon teh. Nah ini adalah asli klonnya dikembangkan di Indonesia. Jadi teh putih yang dihasilkan di Indonesia ini di Jawa Barat punya karakter rasa dan aroma yang beda sekali dengan teh putih dari negara lain. Oh. Jadi kita bisa bilang ini adalah teh khas Indonesia. Ini juga ada berapa derajat?
Betul. Kalau untuk teh putih itu kita seduh dengan suhu 75 sampai 80 derajat. Jadi jangan terlalu panas karena kita juga ingin tetap keep antioksidan di dalam teh itu tetap terjaga. Kalau teh itu diseduh dengan suhu air yang terlalu tinggi, dia akan mengurangi kadar antioksidan yang terkandung di dalamnya. Oh, Jadi gitu. untuk teh putih, teh hijau jangan diseduh dengan air yang terlalu panas. Mbak Ratna biasanya teh itu diseduh, biasanya seduhan pertamanya biasanya dibuang dulu ya? Betul sekali. Yang Nah, berikutnya? terutama itu adalah untuk teh yang bentuknya masih daun yang utuh. Tapi kalau teh yang bentuknya serbuk seperti Udah ini, seperti ini sih itu tidak langsung perlu. bisa, ya. Kenapa yang daun itu harus kita buang dulu Buang seduhan dulu. yang pertama untuk menyiapkan si tehnya tersebut. Jadi daun ini dia akan sedikit membuka dulu sehingga dia benar-benar sudah siap untuk mengeluarkan aroma dan rasanya. Oh. Jadi seperti ini Setelah itu baru ditinyuh ya. dibuang. Ini bukan sulap. Ah, seduh. Ya, maaf Ini bukan saya pakai sulap, bahasa jadi Prancis tidak tinyuh. hilang. Lalu kita baru masukkan lagi. Dan Oh. seperti juga tadi Mas Mirza, ini juga kita harus diputar. Kenapa? Karena air itu kan memberikan tekanan dan air itu panas. Terutama kalau tehnya ini dibuat dari pucuk daun masih muda, ketika kita tekan di satu titik saja, maka itu bisa memecah si daunnya. Jadi daun teh itu harus tetap terjaga supaya ketika dia diseduh itu aroma dan rasanya bisa keluar dengan maksimal. Nah, waktu juga sangat penting Oh, sekali dia dalam pakai menyeduh waktu. teh. Upacara minum teh tidak menggunakan ini. Iya, betul. Tapi kalau misalnya untuk belajar, untuk kita bisa tahu benar-benar supaya presisi, Supaya jadi kita ini bisa ya, pakai latihan ya, untuk latihan, Kita jadi menggunakan kita waktu. tahu. Nah, untuk teh putih ini kita cukup lama, 4 sampai 5 menit karena dia masih berbentuk pucuk. Jadi kalau dibilang pucuk daun, Oh, jadi itu harus seperti lama ini. ya? Iya, karena dia pucuk yang masih muda sekali, jadi dia butuh waktu untuk bisa keluar aroma dan rasanya. Tapi kalau untuk teh hitam yang serbuk seperti ini, itu 2-3 menit sudah cukup. Jadi sulitnya belajar teh itu adalah variannya ada banyak sekali. Banyak sekali. Dan setiap varian itu memerlukan satu teknik sendiri dalam Ya, menyeduhnya. jadi ya nggak semuanya diseduh sama ini gitu. Ya, Karena jadi ada beda-beda. aturan-aturannya Ya, ada tersendiri yang harus supaya suhu. menikmatinya maksimal. Kalau teh celup katanya nggak boleh terlalu lama katanya. Ya, semua teh itu tidak boleh terus-terusan. Diangkat langsung. Ya, harus. Jadi kalau misalnya di teko, itu harus langsung kita tuang. Nah, kalau yang seperti ini, masuk saringannya setelah selesai. Misalnya untuk teh hitam 2-3 menit. Untuk Oh, teh langsung hijau angkat. langsung diangkat. Oh gitu. Baru kita pakai. Oh. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, teh itu akan menjadi terlalu pekat. Iya, pekat. Selain menjadi pahit, itu juga merubah kandungan yang ada di dalamnya. Kenapa Ya, Cemen betul. tadi mau nanya apa? Kalau teh dicampur sama madu atau susu itu sehat kagak sih? Sebenarnya itu tidak akan merubah kandungan di Iya, dalam tehnya. kualitas tehnya tetapi mungkin ya itu. rasanya. Jadi kalau untuk teh putih itu sebaiknya memang dinikmati tanpa campuran apapun. Tapi kalau untuk teh hitam, karena Teh ini hitam. memang banyak diproduksi dan diekspor ke Eropa, di mana Ya. memang mereka biasanya suka menambahkan susu, kemudian menambahkan gula. Maka untuk teh hitam ini Boleh. masih boleh kita Masih tambahkan. boleh. Nah ini kalau teh putih nanti udah kelihatan, jadi dia bisa berdiri-berdiri Oh, seperti ini. Karena ini pucuk daun yang masih sangat muda sekali, yang belum terbuka. Dan proses pemetikannya itu juga harus hati-hati. Kalau untuk teh putih memang dia Harus tidak putih. bisa pekat. Iya. Kenapa? Karena dia dibuat dari pucuk daun yang masih muda sekali. Aromanya sudah bisa dicium. Jadi kalau untuk di teh, kita akan pertama melihat Bukan baratanya dicium. Tehnya. Tehnya. Oh, tehnya. Kan beratanya. Ya nggak tahu. Kasih tahu dong. Enggak. Nanti saya salah. jadi aromanya Ubi baru itu tuh. Iya, Iya, betul. kayak ubi Manis. manis baunya. Iya, Anda boleh nyoba nggak? Yuk Pak Boleh. Jarwo kita cobain yuk. Jadi kalau saya sulit membandingkan mana yang lebih enak kopi atau teh karena mereka ternyata punya kelebihan masing-masing dan dua-duanya menurut saya setara kenikmatannya. Kita akan bicarakan mengenai kopi dan teh setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya lagi sama Mas Mirsa ini. Mas Mirsa ini kan namanya key grader. Key grader Betul. tuh syaratnya katanya sulit. Apa aja sih yang menjadi kesulitan untuk menjadi seorang key grader tuh? Katanya nggak boleh makan yang pedas-pedas. Syaratnya sih sebetulnya yang pertama niat ya. Ya niat dulu, Niat, ya betul. kan? Semuanya juga karena Jadi niat kalau ya. misalnya untuk pantangan-pantangannya mungkin beberapa jam sebelum kita cupping ya kita tidak makan yang pedas-pedas, tidak merokok gitu kan, tidak juga mungkin memakan makanan yang sifatnya tuh akan menempel di rongga mulut tuh lama gitu. Oh Karena gitu. yang mendeteksi rasa kopi itu adalah
selain fungsi dari hidung kita penciuman itu adalah rongga mulut kita itu harus sangat peka gitu. Kenapa Iya. Ki Dede tuh apa profesi? Itu adalah profesi. Profesi. Ya. Terus katanya bisa apa hanya dalam beberapa tahun setelah itu harus Ya, lagi? profesi yang kalau misalnya kita ambil sertifikatnya itu hanya berlaku selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun setelah itu kita harus recertified lagi, baru akan lanjut lagi 3 tahun lagi. Gitu. Itu terus kalau yang namanya brewer tuh apa? Brewer itu. Kalau brewer itu biasa kalau di dunia kopi disebutnya penyeduh kopi. Oh, penyeduh. Iya. Itu aja harus belajar untuk menyeduh itu. Iya. Karena memang harus tahu derajat apa panasnya Ya karena harus memang berapa faktor gitu. mungkin kalau misalnya kita bilang kopi itu adalah orang awam mungkin ngeliat kopi itu Bundar. biasa ya kan, Oh, bundar kopi itu. ya kan. Tapi kalau menurut kita kopi itu adalah hal yang spesifik yang kalau misalnya bisa dibilang sangat sensitif. Semua hal yang kita lakukan itu akan pengaruh pada rasa. Gitu. Kalau rooster itu seperti apa rooster? Kalau roaster itu adalah dia memanggang atau menyangrai biji Roaster kopi, itu. ya biji kopi dari yang mentah menjadi matang. Ada nggak rooster yang ngesot? Suster. Oke, salah lagi saya. Nggak tahu saya. Bagaimana kalau sekarang mempraktekannya apa namanya cupping? Cupping. Cupping. Oke. Cupping ya. Cupping. Dibuat Baik. cup ya. Silakan coba kita lihat ya. Cupping. Kita akan membuat cupping. Cupping seberai terek di jadikan anak ya. Nah, Sama juga ya ditimbang juga ya. Benar banget. Jadi Betul. cupping pun sama Iya. ditimbang. Kita Timbang. biasanya rasio kopinya tuh 8,25 gram ditambah 150 mililiter air ya. Jadi sangat spesifik. Itu hal yang pertama dilakukan tuh biasanya kita dicium yang namanya fragrance-nya, bukan aromanya tapi fragrance-nya dulu. Jadi bubuk yang masih kering. Bubuk yang masih kering Iya, ya. itu namanya fragrance. Nah, itu biasanya dicium Aromanya? ya aromanya. Hidungnya mangpet tuh Mas. Enak nih. Iya. Ya, aromanya sekuat apa, aromanya apa. Kalau ini mungkin sedikit seperti spices. Agak-agak. Ya. Apa pakai merica dia? Enggak ya? Enggak. Lalu untuk airnya itu untuk cupping direkomendasikan 93 derajat Celcius Airnya. airnya. Panas Air panas. Nah, udah iya. gitu waktunya itu 4 menit. Jadi ada steeping time namanya. Jadi jadi kita tidur dulu. ya kita bisa Sama juga ya? sama. Harus diratakan rata semuanya. ya? Iya, harus rata. Ini kita sekitar 150 150 Iya. cc. cc. Iya. Mas Reza, Kenceng dong ya? Ya. Mas Reza. 150 cc lumayan Kencang. kenceng. Iya. Kalau motor. Iya. Ada namanya sendok cupping. Ini sendok cupping tuh Sendok seperti- cupping tuh begini ya kayak sendok bebek ya? Iya, sendok bebek, sendok sup lah. Heeh. Nah, itu yang pertama kita akan cari adalah aromanya. Caranya adalah kita akan Ini kayak kopi tubruk ya? sedikit membungkukan hidung kita tuh dekat dengan si cupnya Si ini. cuppingnya. Jadi aroma yang kita nilai biasanya aroma yang ada di kopi-kopi Indonesia itu seperti rempah, coklat, buah, ada buah jambu klutuk, ada tembakau, ada macam-macam. Pengaruh-pengaruhnya itu ya? Pengaruh-pengaruhnya banyak. Setelah itu kita bisa bersihkan ampasnya ini. Dengan, dibersihkan juga ya dibersihkan ampasnya? juga ampasnya. Ya. Dikit. Lalu diseruput. Dikumur dikit, Di baru ditelan. seruputnya kayak gitu ya? Iya. Gitu? Iya. Oh. Kayak mobil ngerem Pak. Oh, Mas Mirsa ini Ya. kayaknya penemu vakum ya? Gila sedotannya kayak vakum. Coba seruput karpet ini pasti debunya banyak. Yang kedua itu buat apa tuh? Yang kedua itu tadi acidity, body ya. Lalu kedua tuh flavor, aftertaste. Yang ketiga ini adalah balance, sweetness, uniformity dan juga apakah ada hal-hal yang mengganggu. Contohnya misalnya rasa-rasa busuk misalnya mungkin aja terjadi. Rasa kayak aspal itu juga mungkin bisa terjadi. Kopi kok aspal sih? Iya, gimana karena sih? mungkin dari prosesnya penyalurannya. Karungnya. ter Ya, gitu. karungnya mungkin ya. Karungnya. Key grader tuh seperti itu ya. Iya. Kalau di teh sendiri ada nggak Mbak Ratna? Teh tuh ada?
yang kayak gini? Kalau Ayo, di teh berat mungkin namanya bukan Q grader, tapi ada Q-pad. ada tea specialist. Kemudian ada yang namanya tea blender, karena di teh itu kita juga biasanya teh itu bisa dicampur-campur gitu. Jadi misalnya dalam satu merek teh, biasanya mereka tidak mungkin mengambil dari satu source saja, tapi dari beberapa perkebunan mereka akan blend supaya setiap kali dari tahun ke tahun itu punya rasa yang sama. Itu profesi namanya tea blender. Ada juga tea master. Tea master itu adalah orang yang bisa memproduksi teh dari mulai dia tahu kapan pemetikan daun tehnya sampai produksinya. Kalau di kopi kan kopi itu bisa disimpan lama baru kemudian di roaster. Kalau di teh itu antara kebun teh dengan pabrik teh itu harus berdekatan. Nah itu biasanya master yang akan membuatnya. Kemudian ada juga tea sommelier, biasanya dia bisa membuat menu untuk teh. Misalnya teh yang seperti ini untuk sebuah restoran dia akan menyusun sebuah menunya bahwa untuk kalau dia menyajikan makanan ini maka teh yang disajikan seperti ini, seperti wine gitu. Sekarang saya harus mengundang dulu ini nih, ada yang namanya satu profesi. Bapak mau sunatan? Bukan, Neng. Maksudnya mengundang yang namanya profesi yang namanya di kopi itu ada yang suka membuat, ini ya kalau nggak salah ya. Oh, Racik- Bahtiar. Bukan Bahtiar, barista. Aga. Saya kemana ke depan nih? Ke depan Di nih. sini dong, di depan dong. Aga ini pernah tahun 2012 pernah menjadi juara nasional ya, Gaya? Oh, nggak pernah bohong itu. Ah bener ah. Saya dapat ininya nih. Dari- Saya buka Celana. googling di Yahoo. Ini nih ada nih. Ya. Ya. Yahoo. Nih ada. Gak paham nih orang. Googling di Google. Ini Yahoo. Yahoo tuh yang paling bagus sudah Yahoo Sumedang udah paling enak. Nih, mendapatkan juara 1 di Latte Art Competition pada tahun 2012. Setahun setelahnya berhasil memenangkan Indonesia Barista Competition Regional Jakarta. Oh. Tahun 2016 Aga bertambah usianya. Ya iyalah pasti ini. Ini sekarang mau buat apa nih? Aga. Apa? Tadi disuruh buat latte Tempe apa? bacem. Oh latte, ya? Iya, latte. latte. Ini kita membuat latte. Latte, itu- latte art. Latte art. Jadi latte art tuh seni menuang susu sebenarnya. Seni menuang susu itu disebutnya latte art. Jadi di dalam nanti kemasan itu lebih menarik ya. Nih, ngomongin susu kita soalnya lebih Ya, menarik. oke buat latte dulu. Oke nih, saya latte. buat espressonya dulu ya. Ini buat apanya? Espressonya. Espresso. Espressonya dulu. Coba cium tuh Pak. Nah, Cium. Hah? Pak Enggak Denny dong. mau nyium, Pak Denny mau nyium. Yang ini mah enggak lah sama aja men. Beda, coba tanya. Cium. Bikin kue bolu itu. Wah. Ini dibuat espressonya dulu. Espresso, kopi yang Kenapa harus dipadatkan? Karena espresso itu kopi yang tertekan. Oh, kopi yang tertekan. Kasihan, Iya. Kalau ikut pilkada menang dia. Makanya dia tertekan. Siapa Makanya dia calonnya tadi tertekan pasti ditekan-tekan. dia juara. Susunya harus dingin Pak. Ini dingin. Susunya harus dingin. Iya, dingin harus dingin. Iya, dus. Nah Pak ini Denny- uap yang keluar ini apa sih sebenarnya? Oh ini uap-uap. Jadi setiap mesin espresso itu biasanya dia selain untuk air panas dan mengekstrak espresso, dia juga punya ini namanya steam one. Steam? Steam one. Steam one. Ya jadi dia Oh. emang fungsinya untuk mengeluarkan uap. Uapnya. Ya uap panas. Karena kan susu yang kita sajiin kan Dingin, iya. Gitu. Jadi dipanasin. Nah di setiap steam one ini Kenapa bisa- nggak pakai susu panas aja sekalian? Nggak usah pakai nggak udah Panasinnya dingin. gimana? Hah? Panasinnya gimana? Beda. Oh iya nggak ada Iya kan panasinnya. bener. Iya, benar. Ini buat fungsi buat manasin. Iya. Nah terus di setiap steam one ini ada lubang-lubang. Nah, Kelihatan ya lubang-lubangnya? mereka. Lubang-lubangnya ini fungsinya buat apa? Supaya kita bisa bikin foam. Jadi kalau Foamnya yang ya, dihias foam. ya untuk Ya, Buih, menghias. buih, ya buih. Yang untuk buat menghias. cukuran jenggot Pak. Ya, foam juga sama. Temen saya pernah minum tuh Pak. Hah? Temen saya pernah minum. Bikin Dibikinin kue. apa? Martabak, martabak. Oh martabak sih. Maksudnya tantangannya karena kan ini lebih ke cenderung lebih ke artnya di Iya, sini. gambar Pak. Oh gambar Pak Jarwo aja ya? Wah, Nggak Emang mana bisa? terus goyang airnya tambah keriput. Ada sekarang kalau ke kafe kopi gitu Kang Denny, si baristanya bisa cari foto kita dari googling gitu ya, dari Google, terus kita kayak dicetak gitu, ya bener ya? Bener. Oh iya? Ini ngomong Tapi saya nggak bisa. Iya benar. Bisa. Ada muka saya pernah ada di kopi mirip banget kayak muka saya. Dan pasti foto itu ngambil dari Google. Bener Kang. Saya juga pernah ngeliat begitu Ih. Pak. Saya pesan kopi, dilihat Tanpa ngelihat Pak Jarwo terlebih dulu kok bisa? Pak Jarwo kan? Mana yang benar Pak Beneran. Denny?
Kamu kok bisa? Enggak, maksudnya aneh gitu. Hanya ngelihat sekilas tapi Pak Jarwo kok bisa? Luar biasa kamu, agak pinter sekali. Lihatin coba ya, wajah Pak Jarwo Punya jelas. bakat seni lukis Begini. juga ternyata ya. Nih kamera nih, coba yang kamera besar nih. Lihat, Jimmy Jeep nih di sini lihat. Lu mukanya bisa persis gini, aneh. Aneh dong. Nih, dilihat dulu tuh. Pak Jarwo. Ini wajah bulldog ini. Men, bikin kayak gini nih, men. Nih. Oh ini nih yang dihias nih. Yang dia CSM. Iya bener. Bener kayak gini kan? Iya gue pernah. Pernah dia dulu ikut lomba anjing hias. Anjingnya juara kedua, dia pertama. Hebat. Ini biasanya buat modus. Oh modus cewek tuh. Oh, Gambar lope-lope. Bisa. Bawahnya kasih nomor telepon. Oh Bisa. Bisa. Iya. Oh kayak begini ya untuk cewek gitu. Ntar kita diminum yang baru setting. dia inget ya. Nggak lihat dulu dong. Baru ingat, nggak langsung diminum. Oh habis minum itu ngegonggong. Mas Aga sekalian ajarin Bang Komeng sama Cemen bikin itu dong. Oh boleh. Saya nggak boleh ngerokok sih Nih. Pak. Ngerokok. Minta kopi terus ngerokok Ini mau gitu. Orang nanya. Ini yang buat aku Meng, dibikin Cemen ingat gitu. tadi kata Ya, boleh. saya, Meng. Mau di- Cara menikmati kopi itu adalah non rafinara il cafe bari ngaroko. Lain-lain, jelema mah beda-beda tuh. Sok. Saya juga bisa ngomong Prancis. Bahasa Itali dijawab bahasa Sunda. Mana sih? Coba gimana Bapak bang? juga kalau Ini, saya ini, perhatiin ini. tuh. Ini pakai tangan Italinya kanan. Itali ini Ciawi pakai Itali. kiri. Taruh aja mic ini. Cemen, bisa nih. Ini harus diputar dulu nih. Lu yang sakit sebelah nggak kanan. minum kopi ginian? Oh ini lagi meriang nih puter-puter. Tapi saya tetap penggemar teh Pak Denny. Terus? Soalnya kalau teh itu nggak baru mengandung dituang. kafein, kalau kopi mengandung kafein. Jadi kafein itu bisa membuat jantung berdebar-debar. Jadi sama seramnya kopi itu sama Saya Oh. sebentar kok ini, woi Meng, Apaan sih? gila nih orang nih. Bapak yang waras aja begitu. Ih bagus Cemen. Tuh kasih, Makasih Cemen. Ini gambar bunga. kasih. Jangan terlalu nunduk, nanti nambah. Itu persembahan Bunga. bunga spesial. Tapi masih kuncup Spesial. bunganya tuh. Makasih. Ya. Jangan bergerak. Oh, gambar lagi. Kayak orang NATO Pak ada seninya ya ini tuh ya, Nato. bener-bener. Pak Itu Denny. Ya. Saya mau lanjutkan omongan saya yang Oh yang tadi teh ya. Ini Pak kayak orang NATO Pak. kafein. Iya Itu teh. kan lagi mau ngomong Bang Komeng. Biarin aja, orang suka ngomong sendiri kalau jam segini. Biarin aja. Kelinci Pak. Oh kelinci nih Iya, ya. kelinci. Meja saya bakar ntar lihat Tuh. aja ntar. Tuh, biarin Oh aja, iya. Tuh Pak, kelinci. Kayak playboy ini. Ya, playboy. Bapak minumnya pelan-pelan, nanti kelincinya nyakar. Agak apa yang membuat kamu tertarik untuk jadi seorang barista ini? Apa yang pertama kamu tiba-tiba Sebenarnya jadi kalau tertarik? bicara soal latte art, nah ini satu hal yang membuat saya tertarik jadi barista sih sebenarnya. Awalnya tuh mungkin saya salah belajar kali ya. Harusnya kan kita belajar soal lidah dulu, mungkin Mas Mirza Iya. gitu. Baru soal teknik gitu. Iya. Tapi dari awal saya belajar soal latte art dulu. Jadi rasanya tuh ya udahlah, yang penting gambarnya gitu kan. Visualnya bagus, tapi kalau rasanya nggak enak kan juga percuma gitu kan. Nah tapi akhirnya karena ini yang membuat saya tertarik, jadi saya mempelajari lebih dalam soal kopi. Gitu. Oh, jadi kamu awalnya tertariknya hanya karena Ya, latte visualnya, artnya ini ya. artnya. Tetapi akhirnya karena harus juga sesuai dengan si rasa itu, Ah. kamu akhirnya belajar bagaimana Iya. menghidangkan yang betul ya Benar, sehingga benar. tepat. Oh, Terima kasih untuk Aga Pulang-pulang, ya. Sama-sama. Oke, Pak Jarwo, tadi apa? Silakan Kang Maman, notulen. Enggak, Malam ini membuktikan teh dan kopi bukan semata minuman, melainkan karya seni dan penuh ritual saat menyeduh, menghidu dan mencecapnya. Teh hanya 3 huruf, namun mampu menenangkan jiwa dan menghangatkan raga di sela nasgitelnya. Panas, legit, kental, dan ribuan variannya yang begitu menggoda. Teh tak hanya kuasa suguhkan rasa tawar tapi juga manis dan bisa dipadu dengan apapun untuk memanjakan indera cecap dan rasa. Dan itu bak warna-warni kehidupan. Kadang tawar, kadang manis. Kadang bercampur baur mengaduk jiwa dengan beragam rasa. Ada masam yang tercecap saat menikmati lemon tea. Rasa segar saat menghirup fruit tea, hangat bak pelukan kekasih saat meminum ginger tea. Dan ada gairah penuh pesona
saat menikmati milk tea, teh susu, sungguh menggairahkan. Sementara kopi hanya lebih satu huruf dari teh. Sesempurna apapun kopi yang engkau seduh, tetaplah kopi yang menyimpan sisi pahit yang tak mungkin kau ingkari adanya. Kopi itu sungguh teramat jujur. Ia tak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Begitulah kopi yang meninggalkan pelajaran indah. Masihkah kau takut dengan pahitnya hidup, dengan pahitnya cinta? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Demikian pula cinta. Kopi, teh adalah selarik puisi yang bisa kau sesap, kau seruput, seduh dan hidup menemani di setiap waktu. Di saat terbitnya mentari pagi, di kala teriknya siang yang menyengat, di semburat jingga, senja jelang malam, dan di dingin yang menggigilkan jiwa tengah malam. Sesaplah teh dan kopi dengan sepenuh hati. Karena hidup ditemani secangkir teh atau kopi, saat sendiri atau di kala berdampingan, tetap penuh arti. Teh, kopi seperti kekasih. Ia bagai tanda titik. Bersamanya, engkau akan berhenti mengingat yang lain. Iya, terima kasih ya Mama.